Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat baik temanko, dimanapun sahabat berada, alhamdulillah. Malam ini kita akan diskusi seperti biasa setiap hari jam 8 malam di akun channelnya, di akun YouTube channelnya Salam Ed. Kita insya Allah akan terus selesai berjuang melawan COVID-19. Nah, ini hari ini ada salah satu narasumber kita yang merasakan atau pernah merasa COVID-19 gitu. Nah, ini ada Kang Dani. Kang Dani, selamat malam Kang Dani. Kang Dani? Ya. Halo? Oke. Ya, aman ya Kang ya? Aman, ya, Kang Dani, selamat malam. Malam, Kang. Malam. Alhamdulillah. Nah, Kang Dani, gimana nih sekarang? Sudah bekerja atau aktivitas seperti biasa atau gimana? Kalau untuk sekarang sih aktivitas sudah normal lagi ya. Sudah dari bulan dari Juni sudah normal lagi. Memang cuman beberapa hal perlu diperhatikan ya. Pastinya lebih dijaga, lebih dilihat lagi gitu ya. Betul-betul lebih memperhatikan banyak hal deh gitu. Gitu. Tapi sudah jalan lagi, sudah berjalan kembali. Ya. Kang Dani, kalau Kang Dani sendiri awalnya mungkin boleh diceritakan ke sahabat baik sekalian yang sedang menyaksikan gitu Kang Dani. Gimana sih proses awal-awal ketika Kang Dani langsung diinformasikan kalau Kang Dani itu positif gitu. Ceritanya sebelum itu gimana Kang? Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanyanya gitu, jadi gini, agak panjang sih sebenarnya ceritanya. Saya kena ini mulai di awal Maret gitu ya, tanggal 1 Maret itu persis mulai mengalami banyak gejalanya gitu ya. Cuman selama 1 minggu setelah kejadian mulai kena gejala itu ya, saya nggak pernah menyangka bahwa ini adalah gejalanya COVID gitu ya. Cuman pada waktu itu merasanya bahwa kayaknya sih ini kena tipes gitu ya. Karena yang paling awal langkahnya itu kan kayak panas, terus demam malam gitu ya, sore-sore, maghrib itu dia mulai panas, kemudian subuh dia kembali normal. Jadi pikiran pada waktu itu, kayaknya sih sepertinya hanya tipes nih gejalanya gitu ya. Sakit biasa. Jadi udah lewat ya seperti sakit biasa gitu ya. Cuman setelah itu 2 minggu sempat ke dokter dan dokter juga cuman kasih obat biasa gitu ya, tidak ada omongan juga bahwa ini kayaknya gejala yang lagi heboh nih sekarang ini gitu ya. Jadi saya pikir mungkin masih sama gitu, tapi melihat gejala yang mulai ramai di TV kan karena COVID ini kan Februari 2020 kan mulai masuk di Indonesia tuh pertengahan. Jadi awal Maret itu kan mulai banyak ya teman-teman kita juga gitu ya, orang-orang di Bogor juga mulai banyak yang kena. Jadi dari situ kemudian saya itu baru benar-benar periksakan dirinya itu setelah Bapak Wali Kota, Kang Bima Arya, masuk ke isolasi, karena kebetulan memang kita pernah ada di satu event yang bersamaan, jadi melihat gejalanya dan lain sebagainya, akhirnya saya mikir, harusnya dicek gitu ya. Walaupun pada waktu dicek pertama kali, pihak dari rumah sakit, dari puskesmas gitu kan, karena saya larinya ke puskesmas, mereka bilang kayaknya udah sembuh nih, nggak bakal sakit lagi. Karena kan 14 hari masa penularannya gitu ya, inkubasinya 14 hari dan segala macam udah selesai gitu ya. Tapi ternyata di akhir Maret gitu ya,
saya maksa ke dokter puskesmas untuk di rapid test. Jadi waktu itu kebetulan Dinas Kesehatan bikin rapid test di GOR. Jadi saya ikut rapid test di situ, itu hari Sabtu ya, tanggal 1 kalau saya nggak salah, April. Kemudian Sabtu di rapid, Minggu malamnya dikabarin bahwa hasilnya reaktif. Nah dari situ Seninnya langsung diminta untuk datang ke GOR, ke RSUD untuk swab test gitu. Dan dari hasil swab testnya ternyata hasilnya positif gitu. Walaupun sebenarnya sebelum rapid itu sempat tes darah juga sih di RSUD ya. Sempat tes darah, sempat ronsen paru, tidak ada masalah, darahnya juga bagus, semuanya nggak ada masalah, dan dokter bilang sih, kayaknya nggak mungkin sakit ini Pak, jadi Bapak boleh pulang, Bapak boleh ini. Padahal hari itu saya udah prepare gitu ya. Jangan-jangan kalau sampai hasilnya ada, memang ada gejala, saya harus langsung ditahan, ya siap-siap gitu ya. Tapi nggak disuruh tinggal, suruh pulang, ya udah. Dan hari pas saya maksa itu, baru hasilnya akhirnya dikeluarkan bahwa memang positif. Jadi saya menghabiskan kurang lebih 120 hari, 120 hari untuk recovery-nya. Itu 120 hari mandiri di rumah. Memang sih karena waktu itu tidak ada obat-obatnya juga belum ada, jadi memang standar banget ya, kayak kita berjemur, kita pakai vitamin C, minum biasa, istirahat yang cukup, makan yang baik gitu ya. Istirahat yang bagus juga, ya itulah yang membantu ya. Dan saya menghabiskan 5 kali swab test ya. Gitu. Jadi dari positif, negatif, positif, positif, negatif, negatif. Gitu, Kang. Iya. Berarti 120 hari itu di rumah sakit atau saya termasuk juga isolasi mandiri, Pak Kang Dani? Saya mandiri di rumah karena memang pada waktu itu sebenarnya kan lagi tinggi-tingginya waktu itu. Cuman dari rumah sakit juga kan pihak kondisi keadaan rumah sakit juga masih penuh. Dan waktu itu belum ada di awal April itu kan baru keluar rumah sakit rujukan setelah Kang Bima Arya masuk isolasi, itu kan baru keluar. Ada 3 rumah sakit di Bogor yang menjadi rujukan gitu ya. Salah satunya RSUD gitu. Tapi penuh juga. Jadi karena lihat kondisi saya tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang berat, jadi dari pihak rumah sakit dan puskesmas pun menyarankan, dari Dinkes pun menyarankan lebih baik Bapak di isolasi mandiri aja. Jadi ya udah saya ikut isolasi mandiri dengan protokol yang cukup ketat juga ya. Karena kan belum ada penanganan dan lain sebagainya yang ada pada waktu itu, jadi ya memang harus hati-hati juga gitu. Ya. Berarti selama 120 hari itu isolasi di rumah. Nah itu pada saat dikabari kalau Kang Dani itu ternyata termasuk positif gitu Kang Dani. Itu respon keluarga itu gimana Kang? Oke, karena kejadian dari awal mula kejadian ya, pertama kali mulai timbul gejala-gejala itu kan kita udah mulai pantengin berita ya sebenarnya. Jadi udah mulai was-was juga tuh gitu ya, karena 1 minggu setelah kejadian itu kan mulai banyak tuh kasus-kasus orang yang meninggal karena COVID gitu ya. Dan beberapa juga ada yang saya kenal gitu ya. Jadi akhirnya wah udah mulai tanda-tanda nih kayaknya nih, ini jangan-jangan gejalanya ke sana gitu ya. Cuman kita masih tetap usaha sendiri deh di rumah gitu ya, minum obat yang ada, vitamin yang ada, benar-benar yang sendirian gitu, karena dari rumah sakit juga belum menyarankan apa-apa gitu. Baru di awal April ketika dinyatakan positif, ya kita sih di rumah sih udah prepare ya, udah lebih mempersiapkan diri karena jangan-jangan kalau memang tertular ini apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan gitu kan, apa yang harus diperbuat gitu ya. Sampai akhirnya koordinasi juga dengan pihak puskesmas di Bogor Selatan, dan mereka yang ngasih arahan juga gitu ya, membantu, beberapa dokter juga membantu, dan mereka yang ngasih arahan kira-kira seperti apa gitu. Jadi udah dipersiapkan karena memang dari pertama kali kena sampai dengan mulai penanganan itu 1 bulan jaraknya. Jadi memang agak lama tapi kita prepare aja sih. Ya keluarga juga udah siap-siap gitu. Gitu. Berarti secara edukasi, alhamdulillah keluarga Kang Dani itu termasuk yang sudah siap lahir batin gitu ya Kang ya? Kalau dibilang siap sih sebenarnya enggak juga ya. Karena emang kaget juga ya, karena kok bisa kena nih, dari mana ceritanya, gue nggak ngapa-ngapain gitu ya, saya nggak ngapa-ngapain, tapi
kok bisa kebagian jatah ini gitu ya, kedapetan gitu ya. Jadi jadi agak ya dibilang siap juga nggak siap, dibilang nggak siap juga ya udah tahu nih gitu kan, karena memang sudah ada kabarnya, sudah banyak informasinya, beritanya juga sudah banyak gitu kan, dan gejala-gejalanya pun bisa dibilang 95% dah semua sama gitu ya, cuman yang saya nggak dapat itu hanya pusingnya aja. Jadi gejala pusing itu saya nggak dapat sama sekali gitu ya, tetapi untuk yang lain demam, hilang indera penciuman, rasa, kemudian lemes, diare, panas naik turun, terus mata sakit dan lain sebagainya itu udah kena gitu ya, dapat semuanya gitu ya. Jadi udah prepare di situ walaupun masih bertanya-tanya gitu ya. Aduh kenapa bisa kena ke gua gitu, kenapa bisa kebagian gitu. Seperti itu. Iya. Nah, kalau dari lingkungan sekitar rumah, tetangga atau RT RW begitu, Kang. Gimana, ya. Kang? Jadi gini, awalnya itu sebenarnya mereka juga nggak tahu ya, karena saya juga langsung begitu hari pertama ngerasa, seminggu kemudian, hampir 2 minggu gitu ya, langsung nggak kemana-mana, nggak keluar, nggak pergi-pergi, nggak ngapain, udah diem di rumah gitu ya, karena penanganan belum ada, obatnya belum ada gitu ya. Kemudian setelah 1 bulan lewat, orang-orang tahu, akhirnya beberapa teman keluarga dekat tahu saya kena gitu ya, dan kemudian mulai prepare untuk penyembuhan gitu ya, karena sudah mulai pengobatan gitu ya, swab 1 sudah lewat, 2 lewat, itu mulai di April pertengahan. Nah, terus kemudian saya buka YouTube gitu, saya bikin YouTube gitu ya, karena banyak permintaan yang, ceritain dong, mesti ngapain, mesti gimana, mesti melakukan apa, kita mesti perbuat apa gitu ya, makan apa, obatnya apa gitu ya. Akhirnya saya berani bikin YouTube gitu ya. Nah, ketika YouTube-nya itu naik, besoknya gegerlah satu kampung, satu kelurahan gitu ya. Wah, mulai panjang lah ya, apa segala macam gitu ya. Memang seperti yang banyak sekarang terjadi gitu ya. Memang sih secara tidak langsung, tetapi mengalami sedikit intimidasi tanda kutip ya ada gitu ya. Ketika mereka mulai yang nggak mau lewat depan rumah lah, yang jaga-jaga lah, yang kalau pas ada gitu ya mereka yang itu COVID tuh hati-hati jangan lewat situ, ntar mati lu kena COVID gitu, kayak gitu-gitu gitu kan, karena memang edukasinya juga kan belum ada gitu ya. Nah seperti itu sih, jadi tapi nggak lama karena udah karena munculnya YouTube itu pun sudah hampir 1 bulan lewat gitu ya dari saya sakit, jadi ya mereka juga pas tahu, oh ternyata udah mulai sembuh nih, udah sehat nih, jadi ya mereka akhirnya ya normal lagi gitu ya, seperti itu gitu. Tapi memang ada sih awalnya yang ya gitu deh, intimidasinya ada sih gitu ya. Ya hampir dialami semua orang ya yang terkena COVID ini gitu. Iya. Gitu Kang. Kalau untuk mungkin dari warga ada bantuan ataukah tadi kan saya dengar kan sepertinya lebih ke negatif gitu Kang Dani. Ada nggak hal yang positif atau apa gitu Kang? Kalau dari warga sih ada lah ya beberapa, akhirnya mereka mulai perhatian gitu ya. 1-2 lah, RT mulai yang nanyain, Kak gimana kesehatannya, itu pun sudah sekian waktu lah ya, terus kemudian dari keamanan, dari Babinsanya mulai ngecek-ngecek, wah Pak dengar-dengar sakit ya, katanya ketularan dan lain sebagainya tuh, akhirnya mereka ada lah yang mulai WA nanyain setiap hari yang, gimana nih kondisi kesehatannya hari ini, kesehatannya seperti apa, kayak gitu ya. Kemudian juga ketika pihak dari puskesmas mulai berdatangan, mereka mulai intens kontak. Nah, dari situ mulailah gitu ya. Walaupun memang nggak, ya kalau dibilang bantuan apa sih sebenarnya ya, dengan mereka WA aja nanyain sih sebenarnya sudah merupakan apa ya, hiburan deh ya, merupakan satu penyemangat buat kita gitu ya. Jadi ya dari situlah gitu. Dan memang sih paling banyak sih sebenarnya orang-orang di luar ya, teman-teman, keluarga, sahabat-sahabat lah, teman-teman kantor dan komunitas lain yang kemudian lebih banyak ke sana. Tapi kalau untuk tetangga sih mungkin karena mereka pada waktu itu juga nggak tahu ya mesti ngapain, mesti bikin apa, mesti ngerjain apa gitu ya. Dan mereka juga bingung gitu ya. Ya paling mereka cuman kalau lewat gitu ya, cuman nanya ini gimana kondisinya hari ini, kesehatannya seperti apa, kayak gitu-gitu aja sih. Gitu Kang. Iya.
Kalau misalkan cerita tentang hal yang paling membuat Kang Dani mungkin sempat kecewa atau sakit hati gitu, ada nggak Kang? Kecewa dan sakit hati ke mananya nih? Kayak misalkan tadi Kepada siapa responnya nih? negatif gitu. Oh Yang seperti apa ya, sih yang oke. sangat membuat Kang Dani itu geram gitu kira-kira? Yang paling kesel sih sebenarnya karena mungkin pada waktu itu edukasinya ya, edukasi masyarakatnya Oh, belum banyak. Jadi mm-mm. pemerintah juga mungkin karena masih kaget juga ya, bingung juga tiba-tiba ini di Maret Iya, muncul semuanya dan semua pihak itu benar-benar kaget gitu ya, semuanya benar-benar bingung. Ini kita mau ngapain, mau ngerjain apa, ini kita lakukan apa gitu ya. Nah mungkin edukasi ke masyarakatnya yang kurang. Sampai mereka iya, nggak tahu nih kita harusnya ngapain. Penularannya seperti apa? Kayak penularan kan simpang siur tuh. Oh nggak menular. Kemudian nggak lama kemudian, oh dia menular. Oh menularnya kalau bersentuhan. Nggak lama kemudian WHO ngeluarin lagi, oh menularnya dropletnya tuh terbang-terbang gitu ya. Jadi informasinya tuh kan nggak satu gitu ya. Jadi orang-orang iya, juga nangkepnya mereka juga bingung kali ya masyarakat ya dengan ya nggak ngejudge juga tapi mungkin karena pengetahuan mereka juga iya, seadanya kemudian sarana informasi juga untuk mendapatkannya juga nggak banyak kemudian dari TV juga kan setiap hari kan kemarin ini kan selalu setiap jam tertentu itu kan ada laporannya perkembangan COVID ini apa segala macam yang meninggal lebih banyak meninggalnya ketimbang lebih banyak yang sehatnya gitu ya yang ditampilkan gitu ya jadi ya itu aja sih sebenarnya kayak gitu jadi kayak penanganan rumah sakit, terus juga kayak edukasi kepada masyarakat. Itu sih sebenarnya yang bikin kesal juga gitu ya, karena itu terlambat, nggak sampai segera, masyarakat nggak dapet, itu yang akhirnya membuat di lapangan juga orang akhirnya takut nih, mau mengakui bahwa, oh gue tertular nih, gue kena nih. Itu yang akhirnya bikin kesal iya. juga sih kadang informasi-informasi begitu gitu. Dan kemudian adanya temanko, meskipun Hmm, temanko baru ada di periode September gitu ya Kang Dani ya. ya betul. Nah, ketika ada informasi temanko nih Ya, Kang Dani gimana nih Kang melihat ada gerakan ya. untuk menemani pasien COVID gitu? Hmm, Gimana ya. Kang? Sebenarnya ini udah lama, saya sudah lama pingin Oh, banget, sempat ngobrol iya. ada beberapa sama beberapa teman medis gitu ya, beberapa dokter Mm, puskesmas dekat rumah, saya bilang sama mereka, dok saya tuh udah sehat, saya udah sembuh, saya ini pengen banget bisa mengedukasi, jadi ketika dokter keliling misalnya iya, ke masyarakat, saya ikut dong gitu ya, kalau dokter berkenan ya, dengan catatan ya protokol juga harus tetap berjalan, karena kan stigma yang sakit COVID ini menular dan mematikan ini kan masih di masyarakat kan masih keras gitu ya. Mereka sih senang iya, gitu ya. Oh boleh 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 nanti kalau kita ada edukasi masyarakat boleh dong gitu ya. Sampai saya ke daerah kelurahan saya gitu ya. Pengen banget gitu ya memberikan sesuatu deh buat masyarakat ini supaya mereka punya pemahaman gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan? Apa sih yang harus dikerjakan? Persiapan untuk si pasiennya seperti apa? Lingkungannya seperti apa gitu ya. Akhirnya mungkin karena ini lewat gitu aja gitu ya, nggak ada kabar beritanya lagi dan Bogor kan naik turun nih kasusnya gitu ya, sampai akhirnya dapat undangan nih dari temanku, dari Salam Aid gitu oh, ya, ketika uh, mau nggak gabung bersama begini-begini begitu kan diceritakan gitu ya. Saya pikir ini kesempatan nih, puji Tuhan deh dapat kesempatan, pengen banget ikut gitu ya, pengen berbagi deh gitu ya, karena iya, apalagi ya yang bisa kita berikan sekarang ini sebagai tanda terima kasih sama Tuhan bahwa saya bisa melewati, saya bisa sehat gitu ya, saya bisa pulih, akhirnya bisa ikutan gitu ya. Nah, di waktu bersamaan juga nih Kang, ada kami iya. itu ada di Facebook-nya gitu ya. Itu namanya COVID Survivor Indonesia. Jadi saya gabung dulu di situ. Jadi ini Oh, kumpulannya kita-kita, kami-kami para alumni yang bercerita tentang apa sih yang dia rasakan, apa sih yang dialami. Dan isinya semakin hari semakin bertambah gitu ya. Jadi dari COVID Survivor Indonesia mm, ini kita lebih melihat aspek apa sih setelah sakit ini kita ngapain nih? Apa sih yang dialami? Jadi ada iya, disebutnya tuh long COVID syndrome. Nah seperti itu gitu ya. Nah kemudian nggak lama Salam Eid masuk nih teman-teman dari temanku Salam Eid masuk itu yang membuat saya semakin semangat bahwa yuk kita harus maju nih Bogor harus punya sesuatu gebrakan. Dinas kesehatan iya, harus punya sesuatu gitu kan untuk mengedukasi gitu ya penting banget karena biar orang juga tahu biar pasien-pasien ini mm, juga paham
mereka ngerti apa sih yang harus kita buat, apa sih yang harus kita kerjakan. Ketika saya sudah selesai, beres, ini gimana. Dan yang utama sih saya senangnya banget adalah ketika saat ini diberikan kesempatan nih, dampingin teman, orang-orang yang saya juga nggak kenal siapa mereka, saya nggak tahu siapa mereka, tetapi saya pernah merasakan ada di posisi mereka. Dan saya pingin banget gitu ya menguatkan mereka, apapun hasilnya gitu ya nantinya kan, karena ya kalau seperti kemarin kata Pak Ustadz yang ada di kemarin di tayangan yang kita pertama gitu ya, beliau kan mengatakan bahwa oke, semuanya ada A, B, C, tapi di bagian akhir kita tuh harus apa ya istilahnya, kita harus sadar ada satu poin yang nggak boleh kita lupakan bahwa ya inilah namanya takdir ya. Ini namanya memang sudah dititipkan sama Tuhan gitu ya, dikasih sama semua orang. Jadi saya juga punya pemikiran begini sekarang, tidak semua orang kena kanker, tidak semua orang kena jantung, tidak semua orang kena paru-paru. Dan saya sekarang bilang, ya nggak semua orang juga kena COVID ini gitu ya. Jadi ya berbangga hatilah menjadi orang-orang pilihan itu gitu ya untuk bisa ini. Tapi ketika saya sudah punya kesempatan lewatin itu, saya mesti ngapain sih? Saya mesti kenapa sih? Teman kok ini dan Salam Eid kemudian menjembatani kami ini, wah rasanya tuh senang banget gitu ya. Wah gembira banget dan saya langsung daftar pokoknya daftar gitu ya. Sampai kemarin kan kita mulai roadshow gitu ya, jalan roadshow. Siapa yang mau ikutan? Udah ikut dulu deh. Apa sih pengen tahu nih masyarakat perlu tahu apa gitu ya. Kayak gitu-gitu. Terus juga nanti kan ada pelatihannya lagi gitu ya. Dan yang menyenangkan banget tadi pagi dapat kabar dari Kang Ara gitu ya. Kang Dani, ini ada nih yang mau ditemenin, ada yang mau diajak ngobrol nih, ada yang perlu pendampingan. Dan saya bilang, boleh Kak Ara, seneng banget. Ayo, nggak apa-apa, siapa aja. Pokoknya siapapun mereka, mau laki mau perempuan, maju. Pokoknya saya mau menjadi sahabatnya mereka, mau menjadi temannya mereka ketika mereka dalam posisi yang susah ya. Ya dapat cobaan ini gitu ya. Dan pengen banget lah gitu ya. Thanks banget lah pokoknya untuk temanku dan Salam Eid yang sudah mencoba memfasilitasi ini gitu, dan Dinas Kesehatan Kota Bogor tentunya juga, dan pemerintah Kota Bogor tentunya gitu. Siap Kang Dani. Kang Dani berarti sekarang sedang mendampingi berapa saudara kita yang tengah jadi pasien COVID, Kang? Saya baru dapat satu. Terus satu baru tadi. Saya juga udah bilang, nanti nonton ya, ada obrolan-obrolan kita nih, jadi siapa tahu bisa menguatkan teman-teman juga. Dan kebetulan juga ketika nyebarin informasi ini juga ke beberapa teman di kota-kota lain, dan mereka juga bilang, kebetulan nih ada beberapa teman kantor gue yang kena, jadi mereka kayaknya perlu deh mendapat pencerahan, kira-kira apa sih informasi yang perlu mereka lakukan, apa sih yang perlu didapatkan. Jadi ya senang aja sih gitu ya, bisa menjadi satu bagian yang bisa menolong banyak orang gitu ya, memberikan support gitu. Seperti itu. Nah, mungkin Kang Dani bisa ceritakan sedikit tentang pas proses Kang Dani mendampingi saudara kita yang sedang berjuang hari ini, Kang. Kalau saya sih karena baru pertama ya, baru mulai. Jadi tadi kita juga ngobrolnya juga nggak terlalu panjang, nggak terlalu banyak. Dan syukurnya karena si teman kita yang didampingi ini juga dia tidak mengalami gejala, jadi lebih aman ya sih sebenarnya, lebih tenang ya, lebih gampang untuk ngajak ngobrolnya, bercerita, bertukar-tukar cerita dan lain sebagainya sih lebih gampang gitu ya. Karena saya tanya dulu kan kondisinya gimana, ada sesak dan lain sebagainya, dia bilang nggak ada gejala sama sekali. Oh ya udah, berarti lebih tenang sih sebenarnya gitu ya, lebih aman. Tapi kan bukan berarti juga lost control gitu aja ya, tapi tetap harus waspada juga gitu. Karena pasti dia kan ada tinggal bersama dengan orang lain di rumahnya, ada di dalam masyarakatnya, seperti itu. Jadi sih so far hari ini dengan yang ada ini sih tenang lah ya, lebih aman lah gitu. Jadi lebih gampang lah untuk diajak bicaranya, ngobrol-ngobrolnya sih lebih gampang gitu. Ya. Nah, Kang Dani kan pernah mengalami sendiri COVID-19 nih, dan mungkin di sini ada teman-teman mungkin yang melihat, sahabat baik yang melihat, dan mungkin mau bertanya tentang gimana sih caranya ketika kita ternyata divonis COVID-19, apa yang harus kita lakukan, atau makanan apa yang harus kita makan, atau gimana menurut Kang Dani tipsnya?
Oke, kalau sekarang di waktu-waktu sekarang ini udah masuk bulan September, bentar lagi bulan Oktober gitu ya. Sebenarnya Ya, sih langkah-langkah pencegahan sudah lebih banyak ya. Walaupun memang semakin hari ya. semakin ini kok nggak makin bukan makin banyak yang tertolong, kok makin banyak yang timbul gitu ya. Kok gejalanya makin banyak gitu ya. Nah, Tetapi memang yang harus ini kan diperhatikan sebagai bentuk baik-baik. kita waspadaan. Nah, betul. Jadi dua hal. Ya, Satu dari pasiennya. Nah, kalau misalnya kita pasien nih, pasien tuh satu yang harus ya. mereka tahu bahwa sadar dulu, pahami dulu bahwa kita ini kebagian, kita ini dapat jatah gitu ya. Oh, Harus bersyukur dulu deh gitu ya. Itu langkah utamanya itu dulu. Kalau kita hanya mengeluh dan sedih berkepanjangan juga nggak akan menyelesaikan masalah gitu ya. Tapi bersyukur dulu deh, bersyukur terima kasih dulu sama yang di atas gitu, sama Tuhan bahwa ya. oh saya dikasih rejeki nih, saya dikasih kesempatan mengalami ini, itu dulu ya. Ketika kita bersyukur kan kita akan lebih lega gitu ya, lebih apa ya, lebih lapang dada, lebih legowo gitu ya, lebih benar-benar bisa menerima kondisi ini walaupun memang berat gitu ya. Apalagi bagi orang yang tanpa gejala mungkin akan lebih enteng. Tapi bagi mereka yang punya gejala, ya mau tidak mau Ya. memang ini pendampingan ini sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Itu yang pertama dari kita pasiennya gitu ya. Yang kedua dari lingkungan Ya. sekitar, dari keluarganya, dari teman-teman, tetangga, RT-nya, RW-nya, kelurahan, kecamatan. Ini mereka harus bekerja dengan luar biasa dalam artian membantu nih memberikan semangat karena penyakit ini salah satu hal yang diserang ini kan psikisnya kita nih, mentalnya kita nih, Ya. orang-orang ini, teman-teman kita yang lagi sakit nih, para pasien-pasien ini gitu ya. Itu kan yang paling berat karena masyarakat yang ketakutan, Ya. kita juga yang aduh kayaknya gue mau mati nih, kayaknya bentar lagi selesai nih, apa kayak gitu-gitu ya. Apalagi kalau yang bergejala berat gitu ya. Apalagi yang wah gimana-gimana gitu ya. Karena saya ada di titik itu pernah mengalami bahwa kayaknya nih sebentar lagi nih waktu gue gitu ya. Karena susah nafas gitu ya, susah nafas, nafas itu nggak bisa Oh, keluar, hanya bisa saya keluarkan tapi saya nggak bisa narik gitu ya, dan itu lama dan dia berhenti tiba-tiba dan wah terjadi kepanikan gitu ya. Yang pasti sih tetap tenang. Yang kedua orang sekitar juga harus tenang. Orang sekitar tuh tetangga gitu ya. Ketika mereka tahu ada tetangganya yang terkena COVID terserang gitu ya, mestinya mereka harus segera bahu-membahu untuk bantu nih. Apa sih yang bisa dilakukan? Yang penting adalah orang ini jangan ya. keluar. Karena mereka kan nggak boleh keluar, ya kan? Dan Ya. yang sekarang terjadi ini kan ketika orang ada yang OTG, dia merasa sehat gitu ya. Tapi kan dia nggak tahu kalau di dalam dirinya dia tuh sedang membawa bom waktu nih. Jadi dia main asik aja keluar. Walaupun ada juga sih orang-orang yang tahu bahwa di dalam diri dia sedang ada penyakitnya nih, sedang ada sesuatu yang bisa menularkan orang banyak, tapi tetap nekat untuk keluar. Nah ini sebenarnya sih kesadaran diri kita. Dari pasien, dari keluarga, dari orang-orang terdekat, pemerintahan itu ya mereka harus semua sama-sama sadar gitu ya. Dan tetangga, orang-orang terdekat, lingkungan RT RW, karena mereka ada yang paling dekat dengan si pasien, ya mereka juga harusnya yang paling cepat tanggap nih. Ngapain, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Supaya mereka nggak keluar, berarti kan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mereka nggak keluar kan berarti mereka butuh makan, mereka butuh minum. Nah ini kan yang harus kita bantu supply. Ya ber-WhatsApp prialah gitu ya. Bapak, Ibu, atau Ade, atau Mas, Mbak yang ada di dalam rumah. Berapa orang yang ada di sana, siapa yang ada gejalanya. Hubungi puskesmas gitu ya. Ini harusnya sih aparat yang terdekat lah yang harus segera gerak cepat gitu ya. Karena puskesmas kan memang sebagai langkah apa ya awal banget ya. Mereka kan nanti yang akan mengarahkan. Oh harus rapid, harus swab, harus gini begini dan lain sebagainya kan pantuan dari puskesmas gitu ya. Nah ini yang butuh kerjasama dari banyak pihak untuk menyembuhkan, untuk menolong karena si pasien ini kan butuh ketenangan ya, mereka juga butuh jangan sampai berpikir yang cukup keras, mereka nggak berpikir yang aneh-aneh gitu ya, tapi bagaimana mereka boleh tenang, mereka boleh apa ya menikmati hari-harinya dengan kondisi yang sudah nggak normal ini, ya mereka harus lewati gitu. Nah ini yang perlu sih mendapatkan perhatian gitu, itu. Iya, betul sekali Kang Dani ya, karena memang pada saat kondisi kita kronis atau dinyatakan COVID-19 kita pasti justru perlu semangat atau penyemangat gitu ya, dan Iya, kita yang tengah sehat apalagi perangkat masyarakat RT RW sudah seharusnya
menyemangati gitu Kang Dania. Tetangga Ya, sekitar yang mungkin tidak berkemungkinan tetangga dekat kita kena gitu Kang Dania. Atau mungkin betul. keluarga kita kena. Kita Ya, juga harus mempersiapkan diri ya Kang Dania ya, betul. agar memasang badan untuk membantu menyemangati gitu Kang Dania. Iya, Jadi tidak betul. malah untuk meninggalkan gitu Kang Dania. Iya, betul, 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 betul. Itu yang Dan perlu pas banget waktu sih. Kang Dani positif, keluarga itu otomatis dites Kang Dani ya? Iya, Di swab juga ya? mereka hanya di rapid aja karena Semuanya tidak negatif semua atau gimana Kang? negatif Rapid semua, itu? negatif semua. Negatif semua. Jadi memang sudah dites gitu ya, Negatif di semua. rapid, hasilnya sih semua negatif gitu ya. Karena memang kebetulan saya yang tinggal hari-hari ada satu orang kakak, jadi dia yang utama banget fokusnya gitu ya. Fokusnya ke dia, tapi negatif, nggak reaktif gitu ya. Kemudian yang dua lagi adik juga sama dicek, mereka juga nggak ada reaktif gitu ya. Jadi aman lah kondisinya gitu. Iya. Jadi itu. Nah pada saat waktu itu pada saat Kang Dani positif, mungkin ada teman-teman yang menonton, mungkin sahabat baik yang menonton ketika Ya, ternyata juga divonis positif. ya, Kira-kira ada nggak Kang tips dari Kang Dani berupa asupan sehari-hari, ya. makanan atau minuman? Apa Kang kalau tips Hmm. dari Kang Dani itu? Kalau sampai sekarang kan kita belum ada nih obatnya. Vaksin pun masih Iya, uji belum ada coba. obatnya. Vaksin masih naik turun. Nanti satu bilang bahwa ini sudah berhasil ditemukan. Nanti negara satu bilang sudah gitu ya. Tapi kan belum bisa dibuktikan 100% nih hasilnya gitu ya. Yang utama sih pasti jaga makan dulu gitu ya. Jaga kondisi makan. Ya, rutin makan normal lah ya, pagi, siang, malam gitu ya. Kemudian nanti buah-buahnya yang banyak mengandung vitamin C, yang berair gitu ya. Itu bagus banget gitu ya. Kemudian minum air putih dibanyakin, tapi yang hangat ya, jangan minum yang es-es dulu deh. Yang dingin-dingin itu dihindarkan dulu gitu ya. Berjemurlah waktunya, kalau misalnya memang bisa berjemur. Kalau memang kondisi rumah itu memungkinkan berjemur. Kalau enggak, ya sedapatnya lah gimana gitu ya. Terus yang kemudian juga gerak badan. Yang penting olahraga sedikit, berkeringat lah ya. Berkeringat, jadi itu juga membantu tetap tetap apa ya, tetap positif deh ya. Kalau badan kita juga bergerak gitu ya kan, pikiran kita juga, otak kita juga kan tetap aliran darah itu berjalan dengan baik gitu ya. Gitu. Paling itu sama kalau memang sampai parah banget gitu ya, emang kondisinya parah banget, ya harus dicek juga gitu. Segera laporkan kondisinya. Jadi jangan didiemin aja, jangan kayaknya gue nggak sakit deh, aduh gue takut nih gitu ya. Jangan, walaupun cuman masih gejala-gejala awal, lapor deh segera gitu ya. Ambil tindakan ke puskesmas atau gimana gitu ya. Terus vitamin, paling vitamin C, vitamin E yang disarankan. Itu pun sebaiknya semua obat yang mau diminum, teman-teman dimanapun berada, kalaupun ada anjuran, seperti saya, banyak orang nanya, Den, lu ketika sakit minumnya apa? Obatnya apa? Belum tentu obat yang saya konsumsi sama nih, bisa berhasil juga dengan teman-teman gitu ya. Sebaiknya, saya selalu sarankan, saya disarankan dokter minum obat ini, tapi belum tentu kondisi teman sama nih kondisinya. Jadi sebaiknya ketika tanya sama dokternya, dok saya boleh minum obat ini enggak? Saya bisa dapat ini enggak? Karena teman saya sakit ini dapat ini. Karena kan gejalanya beda-beda nih. Gitu ya. Kalau orang yang tanpa gejala, saya rasa sih mungkin dia cukup dengan vitamin ya. Dengan vitamin, naikkan imunitas tubuhnya, aman. Tapi kalau kayak saya kemarin, karena saya mengalami sesak nafas gitu ya, agak susah bernafas, kemudian ada batuknya juga, lemas dan lain sebagainya, memang sama dokter disarankan obat, ada satu obat gitu ya, minum yang ini deh gitu ya. Walaupun memang mereka tanya, minumnya kamu obat apa gitu ya, dia bilang ya saya dikasih ini, tapi belum tentu obat ini cocok ya buat kasusnya kalian gitu ya. Jadi buat teman-teman dimanapun yang mungkin sedang nonton ini, yang perhatian pertama adalah koordinasi deh sama pihak rumah sakit atau dokter setempat dengan pihak puskesmas, karena mereka pasti akan pantau. Either mereka pertolongan pertama mereka biasanya sih dikasih vitamin ya. Kayak saya tuh dari puskesmas ini, puskesmas Bogor Selatan itu dia kasih vitamin. Ada vitamin C, ada beberapa obat yang Bapak minum dulu 3 hari. 3 hari tidak ada perubahan, nanti kita rujukan lagi gitu ya. Yang penting yang paling mudah sih paracetamol itu harus disiapin. Karena paracetamol kan untuk bantu untuk turunin panas badan ya. Itu yang agak netral ya obatnya. Jadi kalau paracetamol mungkin semua orang bisa minum gitu ya.
Tetapi kalau udah yang lainnya, saya sih menyarankan sebaiknya konsultasi sama dokter. Cek, jangan istilahnya jangan kepala batu deh gitu ya. Kalau kita udah tahu saya sakit, saya terpapar, kemungkinan ada gejalanya. Oh, indikatornya sudah kelihatan, ada indikasinya ke sana gitu ya. Ataupun yang tidak sama sekali kemudian memang berisiko pekerjaan aktivitasnya, kemudian ketika disarankan untuk rapid kemudian reaktif nih hasilnya. Ya jangan juga sombong diri banget gitu ya. Untuk karantina gitu ya, untuk tahu bahwa oh iya, gue udah sakit nih, gue jangan keluar-keluar deh, gue jangan ngapa-ngapain gitu. Seperti itu gitu. Memang ya itu sekali lagi, obat beda-beda karena sebelum saya ke puskesmas gitu ya, memang saya sempat ke dokter umum, ada satu dokter dekat rumah sini yang memang dia sudah ngasih dulu obat. Dan gejalanya itu dia lebih melihat karena oh saya batuk, oh saya sesak nafas, oh karena dia lihat mungkin track record di kartu kesehatan saya sama dokter ini, mungkin dipikir oh ini mirip lah penyakit-penyakit yang kemarin-kemarin gitu ya. Tapi ternyata setelah beberapa minggu kemudian dari dokter ini yang dekat rumah dia bilang, waduh Pak, Bapak saya nggak terima, Bapak balik aja ke rumah sakit gitu ya. Ini kayaknya Bapak harus penanganan di rumah sakit deh gitu. Jadi itu yang penting adalah koordinasi dengan pihak medis ya. Pihak medis itu penting banget. Jadi biar nggak salah obatnya. Jadi misalnya ya obat yang tidak harus diminum jangan sampai diminum bukannya sembuh malah timbul penyakit baru gitu. Nanti kalau udah gitu nyalahin. Oh saya disuruh sama si A minum ini gitu ya, padahal ya jangan gitu ya. Gitu. Lebih ke situ sih. Menyesuaikan dengan tubuh kita kembali lagi. Tubuh gitu, kita, kan, betul. Karena walaupun gejalanya sama, kita kan nggak tahu nih penyertanya ada apa enggak gitu ya. Makanya kalau si orang-orang yang terkena ini kan pasti diminta ronsen paru, apalagi kalau udah ada batuk, kemudian sesak napas, pasti kan akan disuruh, ya udah deh ronsen parunya dulu deh, periksa darah dulu deh. Tapi kalau mereka-mereka yang tidak ada gejala sih ya aman lah. Udah tidak ada gejala, usia masih muda, kemudian juga tidak ada gejala apa-apa, tenang ya. Cuman memang kalau udah usia ke atas lah, 60 tahun ke atas yang itu kan memang diminta untuk waspada banget gitu. Seperti itu. Ya, siap Kang Dani. Dan sahabat baik temanko juga atau teman-teman juga bisa mencari informasi mengenai temanko via Instagram kita Kang Dani ya, ada di salam.aid. Langsung saja di follow dan juga untuk mengikuti informasi tentang aksi-aksi temanko dan relawan atau teman-teman dari Salam Aid. Dan nanti juga hari Sabtu Kang Dani ya, ada pertemuan antar relawan temanko atau survivor temanko yang akan kopdar itu di Saranglang di kawasan Tanah Baru, Kota Bogor. Nah, Kang Dani ikut nggak nanti? Karena ada ikut dong, ikut harus ikut banget gitu ya, karena memang ini bagus. Jadi gini, buat teman-teman yang lagi nonton ini, jadi kegiatan Salam Aid ini dengan temanko itu singkatannya dari teman melawan COVID gitu ya. Ini tidak hanya mereka-mereka para alumni kayak saya gini ya, tetapi orang-orang yang tidak tertular pun boleh join, boleh gabung. Karena menjadi orang yang bisa memberikan semangat, bisa membantu, bisa memberikan motivasi, bantuan dan lain sebagainya itu kan nggak harus yang sama juga gitu. Tapi siapapun boleh melakukan hal itu gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih banget nih untuk teman-teman dari Salam Aid temanko ini. Kenapa? Karena pendampingannya nggak hanya pada saat sakit ya. Jadi temanko ini yang saya tahu bahwa Salam Aid temanko ini memberikan satu bantuan juga selain pada saat mereka sakit kita dampingi, kita tanya kondisi dan lain sebagainya, sampai ke masalah ekonominya pun akan dibantu gitu ya, dalam artian kita yang menjadi teman-temannya, menjadi orang pendampingnya ini nanti akan memberikan informasi gitu ya. Jadi ini bagus banget nih buat teman-teman dimanapun yang lagi nonton. Ya ini kan nggak harus, karena saya kemarin waktu pertemuan pertama by Zoom itu kan ada yang dari luar kota juga, ada yang di Jawa Tengah dan lain sebagainya gitu ya. Nggak menutup kemungkinan mungkin langkah-langkah ini bisa diikuti oleh siapapun lah, teman-teman dimanapun berada gitu ya. Termasuk yang tadi saya katakan bahwa kita punya kelompok juga di Facebook yang COVID Survivor Indonesia itu, yang mungkin juga boleh Indonesia. Ya, jadi kita boleh berbagi, kita sama-sama apapun lah informasinya, yang penting usaha kita adalah bagaimana sih kita
menghentikan laju pertumbuhannya gitu ya. Kalau mau dibilang hilang itu mah bukan tugasnya kita ya. Itu mah izin dari Yang Maha Kuasa ya. Kalau dia bilang hilang 100% ya hilang, tapi kalau dia bilang enggak juga ya ya sudahlah, kita harus tinggal dengan itu gitu ya. Kita harus berdamai gitu ya bahasanya. Dan ya yang pasti yang saya mau infokan juga kepada banyak orang di luar sana, kalau mereka sering katakan kan banyak nih Kang yang suka nanya, alah itu mah bohong, COVID mah nggak ada. Teman-teman, nggak mungkin COVID itu tidak ada gitu ya. Bohong-bohong itu nggak. Ini beneran kenyataan. Kenapa? Ya karena ada kami gitu ya, teman-teman yang gabung salah satunya di Temanko ini ya, kita yang pernah merasakan adanya hal ini gitu ya. Kalau ada yang bilang, oh nggak itu konspirasi, itu mah bohong-bohong, saya mau patahkan aja gitu ya. Ya udah deh, situ mau ngerasain seperti apa yang kita alami dulu apa gimana gitu ya. Kan nggak harus mengalami dulu ya untuk percaya hal itu gitu ya. Gitu. Tapi kan cukup dengan kita lihat bahwa oh iya ya, ada juga yang sakit. Oh ya, kondisinya begini ya. Ya sudah gitu. Seperti itu. Tapi thank you banget nih, terima kasih banget untuk teman-teman Salam Ed dan Temanko ini yang luar biasa deh idenya. Gitu. Siap Kang Dani. Dan teman-teman juga bisa berdonasi untuk gerakan Temanko betul. Ya. Di rekening yang ada di informasi di Instagram, di Facebook betul. Melalui Salam Ed untuk mensupport kegiatan operasional, dan juga tadi kita juga support pangan, sembako, dan juga ada operasional untuk pengantaran tes swab teman-teman atau saudara-saudara kita yang tengah dilanda COVID atau terpapar COVID-19 gitu. Jadi teman-teman bisa support berupa apapun Kang Dani ya. Iya, betul. Bisa transfer donasi, ataupun teman-teman mau transfer sembako, ataupun mau mendoakan. Gitu. Nah, betul. Semua apapun itu bentuknya bisa Kang Dani. Betul, benar. Jadi teman sahabat-sahabat dimanapun nih, saya mau berbagi juga dengan ini satu poin penting sih sebenarnya, Kang. Yang saya alami kesulitan itu ketika saya harus keluar rumah, kan ketika saya harus swab beberapa kali itu, 5 kali itu kan, saya harus ke rumah sakit nih. Nah, sementara kayak kejadian saya yang alami ketika saya harus berangkat ke rumah sakit, saya kan nggak punya kendaraan sendiri nih, saya nggak punya motor, saya nggak punya mobil gitu ya. Saya harus muter otak gimana caranya saya harus keluar. Sebenarnya sih bisa aja. Saya cukup pakai masker, saya pakai jaket, saya pakai celana panjang, tertutup semuanya, sarung tangan, aman saya keluar gitu ya. Tapi kan ada moral tanggung jawab nih, yang saya harus pertanggungjawabkan bahwa saya sakit. Jangan sampai saya keluar kemudian menularkan orang lain gitu ya. Nah, koordinasi itu waktu itu sama pihak-pihak terkait gitu ya. Saya bisa nggak kalau saya mau swab itu dikirimkan ambulans atau dikirimkan kendaraan atau apapun lah bentuknya itu ya. Dan ternyata mereka bilang oke, bisa dijemput. Tapi ketika dijemput orang yang akan menjemput itu pakai pakaian lengkap gitu ya, pakai baju APD lengkap gitu ya, baju astronot. Saya bilang bisa geger satu kompleks saya gitu ya. Ketika akan masuk ada APD, bingung lagi kan? Karena pulang pergi itu kan berarti harus diantar. Sementara kayak kemarin saya ketika swab itu kan ada 15 orang, ada 20 orang gitu ya yang datang bersamaan gitu untuk swab gitu ya. Berarti kan kalau misalnya memang satu hari itu ada 20 orang, berarti kan ada 20 kendaraan nih yang harus disiapin. Dan ya thanks-nya untuk teman-teman di Salam Ed dan Temanko ini bisa difasilitasi. Jadi kalaupun ada keluarga kita, teman kita, atau yang lagi nonton nih, Anda sendiri yang sedang sakit, bingung, saya mau pergi swab, mau keluar ke rumah, mau ke rumah sakit, mau ke tempatnya gitu, saya harus ngapain? Kalau mengalami kesulitan, ini fasilitas dari Salam Ed, Temanko ini yang bisa dipergunakan. Ini bisa kontak ke nomornya ada di Instagram, ada di YouTube-nya, ada di Instagram, ada di Facebook-nya. Ini nolong banget, ini sangat-sangat nolong banget sih Kang. Karena ya saya ngalamin sendiri gitu ya, bingung. Sebenarnya sih bisa kalau mau keluar, tapi jahat banget ya, saya kayaknya egois banget. Keluar, ntar yang ada satu angkot kena semua nih. Terus saya kan nggak ketahuan gitu, saya turun ya turun aja gitu. Tapi kan virus saya ninggal nih di dalam angkot itu gitu kan, seperti itu gitu. Tapi ini luar biasa. Bisa saja ya Kang Dani, kan nggak ada yang tahu gitu ya, atau dianggap nggak ada yang kenal juga ya Kang. Betul. Ya kan bisa Cuma aja tanggung jawab moral itu sendiri yang emang moralnya, betul. Karena kan saya kembalikan begini. Ketika saya sakit,
ketika saya sehat nih, ada orang sakit dekat saya, pasti saya juga akan menjaga bahwa gimana caranya saya nggak dekat sama dia gitu ya. Bayangkan posisi itu ada orang yang sehat di sebelah saya, kemudian saya yang sakit gitu ya. Kemudian saya tahu bahwa saya sakit terus dekat-dekat. Nah itu kan gimana gitu kan rasanya gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih sebenarnya gitu. Iya. Terima kasih banyak Kang Dani atas informasinya dan inspirasinya. Dan teman-teman mungkin admin Salamet, apakah ada pertanyaan dari para sahabat baik yang tengah menonton, mungkin bisa dikabari ke kita di sini. Ya. Dan mungkin Kang Dani ketika misalkan nih saya teman-teman yang lain kan nggak kena nih Kang, tidak terpapar gitu ya Kang ya. Nah, betul. Apa yang harus kita lakukan ketika kita hari ini tidak terpapar gitu Kang? Gimana? Gitu. Kalau misalkan kita kan nggak, saya teman-teman yang nggak terpapar gitu ya. Dan tadi kan ada juga yang mereka menganggap ini adalah konspirasi, ini adalah bohong gitu ya. Iya. Nah sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan gitu kan? Oke. Kalau misalkan ada di lingkungan kita, mungkin teman-teman juga di sini kan yang menonton gitu ya, di lingkungan kita ternyata ada yang terpapar COVID gitu Kang, diinfokan gitu Kang. Menurut Kang Dani sendiri harusnya gimana? Karena kan Kang Dani pernah merasakan gitu Kang. Iya, betul. Gimana nih Kang? Ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa ini salah satu hal yang paling berat adalah ketika psikisnya masuk ya, ketika orang ada intimidasi ke pemikiran kita, perasaan kita gitu ya. Ini yang paling sulit gitu ya. Dan ketika sebenarnya paling gampang kalau ada di antara teman-teman yang keluarganya, pasangannya, anaknya mungkin, atau tetangganya, atau siapapun lah yang terkena gitu ya. Yang pertama adalah kita waspada dulu dengan kondisi kesehatan kita. Kita ngukur dulu nih, oh saya kondisinya seperti apa nih, oh saya aman-aman aja, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya kita aman-aman saja, bolehlah kita melakukan sesuatu, tapi ya tetap jaga jarak itu penting. Pakai protokolnya gitu ya, pakai masker, cuci tangan, pakai tangan panjang gitu ya. Kalau misalnya bisa menghindari kerumunan ya hindari dulu deh gitu ya, karena klaster-klaster baru ini kan banyak muncul ya, kayak keluarga, kayak kantor, kayak sekolah gitu yang tidak pernah kita sangka gitu ya, ini menjadi klaster, ini jadi klaster baru gitu ya. Ya mudah-mudahan ini terakhir gitu ya, nggak akan menemukan klaster-klaster lain lagi gitu ya. Sebelum awalnya dulu kan kayak pasar, apa segala macam gitu kan kejadian gitu ya. Kemudian akhirnya sekarang di rumah dan keluarga gitu ya. Nah, tidak perlu takut, tidak perlu menjauhi, tidak perlu merasa bahwa ih gila ini orang ini, waduh ini bahaya banget, ini akan bagaimana. Enggak, santai aja. Yang penting kita mengikuti protokol yang jalan gitu ya, yang ada. Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, ya pulang dari mana-mana ya ganti baju, mandi dan lain sebagainya. Cukup itu dilakukan dengan baik, menjaga kondisi kita. Kalau memang nggak perlu nggak usah keluar-keluar gitu ya, di rumah aja sebenarnya itu. Pun kalau misalnya kita tahu, oh saya harus menghindar, saya harus menjaga nih, ya setidaknya support kepada si orang yang sakitnya, pasiennya itu, by WhatsApp lah gitu ya. Bohong banget lah kalau sekarang nggak ada, oh saya nggak punya WhatsApp segala macam, aduh tipu daya banget gitu ya. Kalaupun tidak bisa WhatsApp, bolehlah telepon atau apa, memberikan satu semangat buat mereka. Jadi supaya si orang yang tadi saya katakan bahwa si pasien ini perlu juga diberikan semangat ya, amunisi yang penting adalah ketika ada dorongan semangat, ada support dari orang-orang terdekat gitu ya. Walaupun sampai dengan saat sekarang ini Kang, ketika saya ada di lingkungan baru atau ada teman-teman yang tahu dan belum pernah ketemu nih, ketika mereka dengar, oh iya, satu frekuensi gitu tiba-tiba ketemu ngobrol gitu ya, oh iya, gue juga pernah nih, saya mengalami gejala begini segala macam. Reaksinya tuh ada dua. Mereka mundur perlahan gitu ya. Jadi menjaga jaraknya mundur. Yang kedua ada yang buru-buru pakai masker gitu ya. Saya di awal tuh sempat kesel banget gitu ya. Apa sih lu gitu kan? Gue udah sehat loh. Jadi saya kena di Maret, Mei akhir itu dinyatakan sehat gitu ya dengan 2 kali negatif. Saya pikir udah sehat gitu ya. Dan sampai saat ini masih kejadian. Ketika ada yang ngobrol-ngobrol, ini kan sampai saat ini. Jadi mereka yang nggak mau, even kalau kita kan ada sih teman-teman yang udah cuek aja yang,
wah salaman gitu ya, walaupun saya kadang udah berusaha begini gitu, tapi mereka enggak, aku mau salaman sama lu, ya oke lah gitu ya. Tapi lu tahu kan gue tahu lu nggak masalah bagi gue kan lu udah sehat gitu ya. Tapi ada juga yang ketika mau cuman begini doang, mereka tuh yang hah? Jadi mundur perlahan gitu ya. Ada yang pakai masker langsung buru-buru, mundur teratur gitu kan. Ya awalnya sih agak kesel ya, tapi sekarang sih saya udah yang bodo amat deh, terserah lu mau mundur aja, lu mau nggak mau ketemu gue juga nggak masalah gitu ya. Yang penting saya nggak menularkan, kita sama-sama jaga kesehatan gitu ya. Malah saya sih dengan beberapa teman akhirnya kita ngomong gini, harusnya kan sekarang kita yang takut ya sama mereka orang-orang di luar sana gitu ya, karena kan belum tentu mereka bersih. Kalau kita kan sudah ketahuan bahwa kita sudah mengalami tes gitu ya, kita sudah di swab, sudah sudah dinyatakan sehat gitu ya. Mereka yang di luar sana kan lu belum pernah dites, lu belum pernah dicek gitu kan. Mana tahu nih di dalam diri lu, di dalam tubuh lu, siapa tahu lu yang membawa sakit buat orang banyak lagi gitu. Seperti itu. Jadi ya harus ya gimana ya nggak usah dikucilin deh orang-orangnya gitu ya, nggak usah dijauhin. Masalahnya ini kan bukan masalah pribadi orang-orang ya, satu sendirian gitu ya, tetapi kan ini masalah global, satu dunia. Dan yang dijangkitin juga kan nggak milih ya. Penyakit ini kan nggak milih, oh dia presiden, jangan deh. Oh dia petinggi, jangan deh. Oh dia raja, oh nggak mungkin. Ini rakyat jelata, ya nggak juga. Semua orang kan kena. Status. Rata, ya kan? Laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, semuanya masuk. Dari kepala negara sampai yang ece-ece di bawah, semuanya kena gitu kan. Jadi ya siapapun kita bisa kena. Tapi ya itu tetap kan sekali lagi yang basic banget yang saya mau ya buat teman-teman yang mungkin lagi bingung merenungkan, aduh kenapa, jangan mengeluh deh, bukan mengeluh, maksudnya jangan komplain, apalagi komplain sama yang maha kuasa gitu, aduh Tuhan kenapa nggak orang lain aja, nggak, tapi bersyukur aja, berterima kasih bahwa oh iya kebagian rezekinya saya begini bentuknya, terima kasih aja. Kalau kita bisa bersyukur kan akan lebih lega ya kan, lebih nyaman. Ya perbanyak, mungkin ini kesempatan kita lebih banyak mendekatkan diri sama yang kuasa ya, sama Tuhan gitu ya. Banyak doanya, banyak sholatnya. Mungkin kemarin yang bolong-bolong akhirnya sekarang lebih rajin gitu ya. Yang apalah segala macam, mulai banyak-banyak mencari-cari informasi tentang rohani lah, kajian-kajian lah, apalah segala macam seperti itu. Gitu. Jadi ya kerjasama aja lah, semuanya sama-sama gitu. Gitu. Ya, terima kasih Kang Dani. Dan tadi kebetulan ada tanya dari Mendadak Traveler, informasi dari admin. Pertanyaannya kira-kira apakah penjemputan atau kendaraan ini hanya ada di Bogor saja gitu untuk Salamet atau untuk Temanko gitu. Memang Salamet sendiri lembaga yang asli dari Bogor. Lahir di Bogor dan bermanfaatan sampai dengan saat ini juga termasuk Temanko diinisiasi di Kota Bogor. Kota Bogor, betul. Gitu ya. Ya. Dan kita dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor dan juga beberapa komunitas di Kota Bogor. Tapi untuk pengantarannya, insya Allah Salamet juga siap di sekitar Jabodetabek ataupun sekitaran Bogor. Nah, untuk sahabat-sahabat yang kebetulan mungkin jauh gitu ya, lalu menyaksikan tayangan ini, sahabat-sahabat juga tetap bisa koordinasi dengan Salamet karena barangkali nanti kita punya jejaring di dekat lokasi sahabat-sahabat, misalkan di Surabaya, kita ternyata ada jejaring di sana dan kita saling menginfokan. Jadi sebenarnya benar tadi Kang Dani bilang ketika pandemik ini, ketika COVID-19 ini ada di sekitar kita, dua pilihan yang harus kita jalani gitu ya. Kita ingin menjadi siapa? Apakah kita akan berdiam diri, tidak apa-apain, atau apakah kita akan bergerak? Ini sebenarnya tadi ini juga jadi kesempatan kita untuk membantu sesama, bisa bantu teman kita yang ternyata, tetangga kita yang terpapar COVID, ataupun ternyata di lingkungan kita ada yang terpapar COVID. Kita juga bisa mengaktifkan fungsi kemasyarakatan, RT, RW untuk membersihkan. Ini ada saudara kita yang kena COVID, gimana caranya. Jadi ini sebenarnya bukan tugas Salamet seorang, ataupun bukan tugas Temanko seorang, ini tugas kita bersama. Jadi ayo kita bantu lewat menyemangati, sekedar menelpon, sekedar SMS, sekedar WA ya Kang Dani. Iya, itu betul. Bisa bantu
saudara kita yang tengah terpapar COVID-19, ataupun mungkin teman-teman mengalami info, aduh saya kena COVID nih, tolong bantu, saya nggak ada ini. Teman-teman mungkin bisa cari channel, atau teman-teman mungkin beritikat untuk langsung datang ke lembaga kemanusiaan sekitar, atau menghubungi Salamket di Temanko, atau tadi Kang Dani infokan ada grup COVID Survivor Indonesia, Kang Dani di Facebook. Itu adalah kanal-kanal baik yang tentu bisa kita maksimalkan, gitu Kang Dani. Jadi itu mungkin jawaban dari kami, Kang Dani. Dan mungkin Kang Dani, mengingat waktu sudah 1 jam, mungkin ada closing statement dari Kang Dani yang bisa menginspirasi kita sekali lagi untuk sahabat-sahabat baik yang tengah menyaksikan tayangan Temanko atau Temanko Talk malam ini. Iya, oke. Dari saya sih sebenarnya lebih ke satu, siapapun kita, wabah ini, pandemik ini menyerangi semua lapisan. Pokoknya nggak pakai pandang bulu deh, dari atas sampai bawah, semuanya dari hulu sampai hilir, semuanya pasti bisa kena siapapun, gitu ya. Dan ketika kita mulai dapat jatah ini, gitu ya, dapat rezekinya ini, dapat berkatnya ini, ya kita bersyukur aja, berterima kasih, jangan komplain gitu ya, jangan marah, jangan sedih berkepanjangan, jangan kecewa, enggak. Tapi mari kita bersyukur saja, berterima kasih sama Yang Kuasa bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi buat kita. Jadi basicnya itu sebenarnya ketika kita mengalami ini semua kan kita harusnya berterima kasih bahwa oh ya ini kesempatan saya ya untuk memperbaiki lah, untuk mungkin punya kesempatan untuk bekerja dengan orang lain lah, kemudian bisa melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan lain sebagainya gitu ya. Ini kesempatan bagi kita. Dan tentunya terima kasih sekali untuk teman Aid, Salam Aid, temanko dan Dinas Kesehatan Kota Bogor yang sudah memfasilitasi banyak hal gitu ya. Mudah-mudahan ini boleh menjadi corong juga bagi banyak tempat orang-orang di luar sana, dinas-dinas lain, dinas kesehatan di kota-kota lain yang yuk saatnya kita segera bergerak sama-sama. Dan ini tidak hanya seperti tadi Kang Musa bilang bahwa ini cuma si A, si B kerjaan, enggak, tapi kita semua nih, semua lapisan gitu ya. Pribadi kita sendiri, keluarga, teman-teman, tetangga, RT, RW, kelurahan, camatan, kota, wali kabupaten, semuanya kita bekerja sama-sama gitu ya untuk memutusnya. Jadi basic yang paling dasar adalah tetap bersyukur aja deh, berterima kasih, perbanyak ibadah. Mungkin ini juga teguran buat kita gitu ya, kurang-kurang ibadahnya juga atau apalah gitu ya. Bukan berarti juga mau nyalahkan bahwa kita enggak juga gitu, tapi yang perlu kita ketahui bahwa anggaplah ini menjadi berkatnya kita, menjadi rezekinya kita ya. Ketika ini dititipkan sama kita, mungkin ada sesuatu yang bisa nanti kita ketika sembuh, oh kita bisa bercerita, ataupun ada hal lain yang terjadi sama kita juga, ini bisa menjadi cerita gitu kan, yang bisa meneruskan kehidupan, ya berterima kasih. Tapi kalau pada akhirnya ada juga teman-teman kita kan yang ya sudah selesai gitu ya, sudah mengakhiri kehidupannya juga pun, itu menjadi ceritanya juga gitu kan. Dari kisah-kisah mereka mungkin keluarganya akan bercerita kepada banyak orang. Oh ini begini dan lain sebagainya. Dan kebetulan kita-kita yang sehat, diberikan kesehatan ini, yuk kita sama-sama berbagi. Dan pada yang sehat pun, kalaupun tidak punya kesempatan begini, tetap aja usaha, namanya berbagi itu pasti mempunyai nilai kebaikan, nilai positif, aura yang baik, mempunyai hal yang positif lah buat banyak orang gitu ya, lingkungan kita. Semakin kita banyak berbuat yang positif, berbuat baik, ya lingkungan kita juga akan semakin baik. Dan yang utama kuncinya sekali lagi, tetap bersyukur apapun kondisinya, apapun situasinya. Cari link-link tadi seperti kata Kang Musa, cari kanal-kanal, cari informasi, Facebook, WhatsApp, grup, apapun bentuknya, yuk cari informasi yang positif ya, yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang positif, yang baik dan bagus gitu ya. Gitu. Jadi nanti kalaupun mencari, mau nanya-nanya ngobrol, boleh juga ke saya, boleh ke teman-teman di Salam Aid, boleh, Temanko boleh, silahkan. Dengan senang hati kita akan bekerja sama-sama untuk kebaikan kita semua. Gitu kan. Kang Dani mungkin juga bisa di-share, Kang Dani aktif di Facebook atau di Instagram, boleh alamatnya mungkin teman-teman. Boleh, nanti boleh teman-teman boleh lihat. Kalau Instagram saya bisa di bung_daniboy. Itu di situ bisa. Nanti kalau ada yang ngobrol, boleh di situ. Ya, bung_daniboy. Atau kalau misalnya di Facebook juga ada Dani Mahulete, cari aja di situ bisa. Atau nanti ketemu dengan komunitas kita di COVID Survivor Indonesia, saya juga ada di sana. Nanti ketemu di teman-teman di Salam Aid juga
mungkin ada di sana gitu. Saya dengan senang hati boleh. Kalaupun misalnya ada yang nggak sempat nanya atau segala macam, tinggalkan pesan aja di YouTube-nya Salam Eid temanku ini. Nanti saya akan buka-buka, saya akan cek-cek kalau memang ada yang perlu dibantu untuk ngobrol-ngobrol, sekadar ngobrol. Saya senang banget kalau saya bisa punya kesempatan ini. Aduh, ini momen yang paling menyenangkan banget, bisa apa ya? Aduh, nggak semua orang deh punya kebahagiaan begini, bisa berbagi dengan. Aduh, senang banget. Apalagi ketika tadi dapat, ini ada temen nih 1 orang, kayaknya senang, asik. Akhirnya punya teman yang bisa kita ajak kerjasama gitu ya, asik ngobrol gitu. Dan ya thank you banget lah buat Salam Eid temanku ini yang luar biasa. Mudah-mudahan jaringannya bisa segera meluas ya, jejaringnya bisa kemana-mana, bisa akhirnya banyak tempat bisa dijangkau, siapapun bisa didapetin lah, sampai ke pelosok-pelosok sekalipun lah. Mudah-mudahan ini bisa berkembang dengan baik gitu. Siap, terima kasih banyak Kang Dani atas inspirasinya, Sama-sama, dari pengalamannya. Banyak hal yang saya dapatkan hari ini, tentunya kita juga tetap dapatkan, sahabat baik ya. Tadi Kang Dani bilang bahwa ketika kita mendapatkan COVID atau terpapar COVID-19, anggap saja ini adalah rezeki. Dan ini biasa sekali, sesuatu yang menurut saya, ini mengharukan sekali Kang Dani. Terima kasih banyak. Kang Dani, mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti hari Sabtu, Kang Dani ya. Siap, pastinya harusnya. Saya pasti datang. Siap. Jaga kesehatan, salam untuk keluarga, Kang Dani. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Selamat malam. Malam. Ya, terima kasih. Dan terima kasih Kang Dani. Dan sahabat baik, acara atau kegiatan atau program teman Talks ini akan setiap hari kita selenggarakan di akun YouTube-nya Salam Eid. Di akun YouTube-nya Salam Eid, sekali lagi setiap hari di jam 8 atau di jam-jam malam, seperti jam 8 ataupun jam 7. Dan kemarin juga jam 8, hari ini jam 8, kita menyesuaikan dengan teman-teman atau relawan temanko. Jadi sahabat baik bisa menyaksikan langsung. Dan tadi Kang Dani juga membuka kesempatan untuk sahabat baik yang mau kenal lebih dekat, langsung saja sertakan alamat Instagramnya ataupun Facebooknya di kanal komentar atau kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Salam Eid dan juga klik tombol lonceng Salam Eid juga, karena Salam Eid selalu memberikan informasi kegiatan sosial kemanusiaan. Dan di pandemi COVID-19 kami berkomitmen menyelenggarakan program teman COVID-19 atau menemani sahabat-sahabat kita yang tengah berjuang melawan COVID-19. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan silahkan share ke teman-teman yang lain, karena setiap hari di channel Salam Eid, channel YouTube-nya Salam Eid, ada acara teman Talk, silahkan di-share. Dan silahkan di-follow juga akun Instagram Salam Eid di salam.eid. Dan juga ada di akun Facebook page-nya, ada di Salam Eid, Salam Spasi Eid, dan juga ada akun individualnya di Salam Spasi Eid. Jadi ada 2 Facebook page dan juga akun individu. Dan terima kasih, selamat malam sahabat sekalian, sahabat baik sekalian, sampai berjumpa lagi. Jaga kesehatan selalu dan juga jaga kondisi badan kita selalu, jaga imunitas kita tetap stabil dan tetap positif, karena kita harus terus berbagi agar imunitas kita terjaga dengan baik. Terima kasih, saya Musa Muhammad. Wassalamualaikum.